Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Dalam satu lagi video perbincangan bersama dengan Doug dan Deep, grup Dam dan Deep, yaitu bersama dengan kita sekarang ialah Dex, Lolo, dan juga Priscilla. Hello. Yes, selamat datang kembali dan happy holiday for you guys. So sebelum kita mengakhiri kita punya tahun ini, mari kita just bincang dalam video ini kita akan membincangkan daripada Ibrani bab yang ketujuh. Tapi kalau kamu belum lagi menonton video-video yang lepas, saya sarankan kamu tonton. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, kamu boleh dengar daripada podcast di mana saya juga membincangkan bab yang ketujuh ini dengan lebih mendalam lagi. Tetapi dalam video ini kita membincangkan apa yang kita dapat dan how can this truth boleh berkaitan dengan kehidupan kita kami secara pribadi. Now, kalau kamu tak biasa dengan bab yang ketujuh, just briefly, ada isunya begini. Oh, ada isu. Yesus ada keistimewaan dia. Yang menjadikan Yesus istimewa ialah ada tiga hal. Banyak cara lah kita boleh cakap tentang keistimewaan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus ialah nabi. Nabi bermaksud seseorang yang diutus dan tugas Nabi ialah berbicara ataupun menyampaikan firman daripada Tuhan kepada umat Allah. Jadi Yesus secara tidak langsung dia ialah Nabi. Tapi Yesus lebih daripada Nabi sebab dia juga dipanggil sebagai firman Allah. Jadi apa saja yang Yesus sampaikan itu juga firman Allah. So itu yang pertama, Nabi. Yang kedua, Yesus juga Raja. Now this is interesting sebab keturunan Yesus ialah daripada keturunan Daud. Sebab itu dia dipanggil sebagai raja juga. Dan itu sangat-sangat jelas kalau kamu baca daripada Matius bab yang pertama. Tapi Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya raja, malah dia juga imam. Nah, imam ialah orang yang membawa umat Allah untuk pergi kepada Tuhan, untuk menghubungkan, menjadi perantaraan. Tapi ada masalah. Kalau kita katakan Yesus ialah imam, ada masalah. Yesus ialah raja sebab dia keturunan Daud. Tapi Yesus bukan keturunan Lewi. Sebab menurut perjanjian lama, hanya daripada keturunan Lewi saja yang boleh menjadi imam agung ataupun imam besar. Tapi apabila kita baca dalam bab yang ketujuh, penulis surat Ibrani ini dengan inspirasi daripada Roh Kudus, dia menyatakan bahwa yes, Yesus bukan daripada keturunan Lewi, tapi keimaman Yesus itu ialah menurut Melchizedek. Nah, ini sesuatu yang misteri tentang Melchizedek. Apabila kita membuka Alkitab, kita mendapati kepribadian Melchizedek ini agak misteri. Dia hanya muncul dalam tiga episode kecil saja. Episode kecil. Yang pertama dalam kejadian bab yang ke-14, yang kedua dalam Mazmur 110, dan yang ketiga dalam surat Ibrani. Jadi persoalan dia adalah, jadi bagaimana Yesus ialah imam besar. Jadi dikatakan dia menurut Melchizedek. Dan itulah the gist ataupun gambaran besar untuk Ibrani bab yang ketujuh. Sebenarnya ianya lebih complicated dan lebih powerful lagi daripada apa yang saya terangkan. So I just recommend kamu baca bab yang ketujuh. Kemudian kamu boleh dengar daripada episode podcast ini, mana saya akan letak dekat video itu nanti. Dan kemudian assume yang kamu juga sudah baca, let us discuss bersama dengan rakan-rakan saya di sini tentang tiga soalan. Kemudian kita boleh explore more tentang bab yang ketujuh ini. So mungkin saya mulakan dengan Lolo dulu. Soalan pertama yang we want to explore ialah ini. Apa beberapa hal yang menarik bagi kamu tentang Imam Melchizedek? Yes. Okay. Saya bagi satu point dulu. Apa yang menarik yang saya temukan lah. Okay, kalau dari bab yang ketujuh ini kita melihat bahwa dari awal kita lihat bahwa Melkisedek adalah raja kebenaran, yaitu kebenaran lah. Lepas itu Raja Salem, raja kesejahteraan macam itu. Dan dia adalah imam Allah yang maha tinggi dan juga terus menerus menjadi imam. Jadi apa yang amazingnya adalah apabila saya lihat kepada Yesus, jadi ada sama macam tu kan. Jadi dia sama seperti Yesus macam tu. Akan tetapi apabila saya coba Google lah macam tu kan, Madinah sikit macam tu kan. Saya coba Google saya coba Google tentang Melkisedek sebab tidak saya kan macam terbatas juga kan. Jadi saya Google dan ada yang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah Yesus Yesus sebelum inkarnasi di perjanjian lama begitu. Tetapi apabila saya baca balik di Ibrani 7 ini, yang sama seperti itu adalah sama seperti, maksudnya dia bukan equal, dia bukan
dia bukan Yesus, tapi dia Yep. sama seperti sahaja, dia bukan adalah Yesus itu sendiri. Jadi sebab saya menemukan semasa belajar yang sebelum ni, di mana dalam verse 3 juga katakan bahwa tetapi seperti anak Allah. Kalau kita baca di verse yang ketiga, 7, yang ketiga katakan tetapi seperti anak Allah, dia terus menerus menjadi imam gitu. Jadi maksudnya dia bukan anak Allah, tapi dia seperti begitu. Jadi itu yang membuat saya wow, amazing, saya menemukan, sebab saya macam limited knowledge kan. Jadi ya itu yang menarik lah, poin yang menarik yang saya temukan. Oke, yang Yep, seterusnya. I think there are a lot more teori tentang siapakah Melchizedek ini. Dan ini yang menjadikannya misteri sebab people try to, kadang-kadang kita tak suka misteri. We want to solve. When we read, contohnya, I like to read, siapa nama tu? Sherlock Holmes. I want to know apakah misteri, siapakah pembunuhnya dan sebagainya. Tapi semakin sedikit maklumat yang diberi, semakin itu orang makin jadi taksub dan mereka akan banyak teori-teori yang lain lah, sama seperti macam apa yang Lolo kongsikan tadi, ada katakan dia malaikat yang besar dan sebagainya, sehingga kan pada masa itu kan konteks untuk surat Ibrani banyak buku-buku yang tidak dimasukkan dalam Alkitab yang cuba menjelaskan siapakah itu Melchizedek. Contohnya saya senaraikan banyak dekat sini. Contohnya Dead Sea Scroll. Contohnya dia Jewish Antiquity daripada Josephus, dan juga Dua Enoch juga menerangkan sedikit tentang Melchizedek. Jadi banyak orang cuba mau explain siapakah Melchizedek ini. So it become, kita tak suka misteri, jadi kita tambah, jadi ada yang mengatakan sebagai Yesus. Is there any other respon lagi daripada yang lain? Mungkin Pres, what have you discovered yang menarik lagi? Ya, bagi saya macam yang Lolo dan juga Richard sudah sebut tadi, Imam Melchizedek ini sangat sedikit saja dia di-mention dalam Bible. Cuma ada 3 reference saja tadi dalam Kejadian, Mazmur dan juga di dalam Ibrani. Tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi daripada role yang dia pegang, sehingga dia dipanggil Raja Perbenaran dan juga Raja Kesejahteraan, kita tahu Imam Melchizedek dia punya impact ataupun dia punya tanggungjawab dalam menjadi pelayan kepada umat Tuhan pada waktu itu, sesuatu yang menarik bagi saya. Sebab kita tahu kan peranan mereka untuk menjadi perantaraan, membawa umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, itu sesuatu yang sangat besar. Ya, itu yang saya lihat menarik lah. Ya. Thank you, Pres. Dex? Oke, kalau daripada saya poin ya hampir sama dengan lo lah tadi. Oke, tapi yang satu benda yang menarik bagi saya lah cerita tentang pertemuan dia dengan Abraham itu kan, tiada awal, tiada penghujung. Dia macam dia bertemu dan kemudian Abraham memberikan dia persepuluhan. So boleh kita lihat yang Imam Melchizedek ini adalah seorang yang sangat berkuasa lah, lebih tinggi daripada Abraham, sampaikan dia memberi persepuluhan kepada Imam Melchizedek ini. Itu satu benda yang menarik. So, misteri kan, sangat misteri. Dia tiba-tiba berada di tengah-tengah situ, berjumpa dengan Abraham pada waktu itulah. Itu yang satu perkara yang menarik bagi saya. Ya, I think satu lagi yang juga sangat menarik bagi saya lah. Kalau penulis Ibrani ini dia tidak ada pasal Melchizedek kan, saya baca saja yang dalam Kejadian bab yang ke-14, saya baca macam itu sajalah, macamnya Abraham lepas menang peperangan, dia bagi 1/10 kepada Melchizedek, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih, haleluya dan sebagainya. Kemudian Abraham meneruskan kehidupan dia macam biasa. Jadi apabila saya baca daripada surat Ibrani tentang Melchizedek, ianya membuat saya curious. Saya baca semula apa yang saya sudah baca dalam Kejadian bab yang ke-14 itu. For me this is menarik karena ada perkara yang kita baca dalam Alkitab kan, dia nampak macam watak yang minimum, sampingan. Kalau ada anugerah watak sampingan ialah Melchizedek pemenang dia. Tapi apabila kita perhatikan penjelasan daripada surat Ibrani ini tentang Melchizedek, actually there is nothing small about character in the scripture. Semuanya memainkan peranan yang sangat-sangat penting. I just finish study daripada Lukas bab yang pertama tentang Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Itu karakter sangat-sangat kecil, tapi apabila kita dalami dia, sangat-sangat menarik. For me that is baru make sense apabila saya baca Kejadian bab yang ke-14.
kenapa Melchizedek ada dekat sana dan juga Mazmur. Ya, ini ada penambahan daripada sini lagi. What other things yang menarik bagi kamu? Ya, Ya, interestingnya, macam yang kita cakap dari awal, Melchizedek itu macam beberapa aja yang kita tahu, tetapi peranan dia besar, impact-nya besar macam itu kan. Jadi macam yang Dex cakap, Abraham memberikan persembahan bagi dia. Jadi itu yang misteri dari mana datang dan macam mana. Tapi kalau kita tengok dia punya apa yang impact itu besar dan membuatkan kita masih tertanya macam mana tuh. Itu yang interesting lah bagi saya yang sebenarnya. ya. Come, let us discover. Kita kaitkan antara Melchizedek dengan Yesus. But again, I mean, this is sekali lagi sangat interesting. Kalau kalau kita tak belajar bab yang ketujuh ini juga, kalau tak baca juga, buat sebut Melchizedek itu pun lidah dia berkeluh-keluh kan, Melchizedek. Sekarang dah Melchizedek, wah dah macam hebat. Alright, mari kita pergi pada persoalan yang kedua. Apakah kelebihannya Yesus menjadi imam untuk selamanya menurut peraturan Melchizedek? What are some privilege yang tidak ada bagi orang yang imam, bagi Imam Lewi pada ketika itu, yang ada pada Yesus kerana dia menurut peraturan Melchizedek? Next, maybe you can go first. Okay. Dari yang saya dapat ialah sebagai imam besar yang lebih baik daripada keimaman Lewi. So, saya tengok balik kepada pelajaran kita sebelum ini kan, saya tertanya-tanya kenapa dia lebih baik daripada keimaman Lewi. Jadi saya tengoklah, saya try, dan rupanya ada peraturan untuk raja dan juga imam pada masa itu. Jadi Melchizedek ini dia adalah raja, dia adalah imam. Sedangkan raja tidak boleh menjadi imam pada masa yang sama. So saya melihat dia kepada Yesus lah, peraturan Melchizedek. Jadi Yesus juga ialah raja. Kita tahu dia raja kerana dia daripada keturunan Daud, dan dia juga dipanggil sebagai imam besar kita. Jadi di sini saya melihat kita lihat peraturan-peraturan di dalam Lewi itu, dia mempersembahkan korban untuk menghapus dosa kita dan dosa mereka juga. Tetapi Yesus melebihi ataupun lebih baik daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Melalui Yesus sebagai korban, kita terus pergi kepada anak Allah lah. Dia yang itu yang saya paham lah. Dia lebih baik daripada keimaman Lewi. Yes. Mungkin ada penambahan di sana bagi Pres, if you have some. Ya, sama dengan yang Dex punya tadi. So kita tahu beberapa seperti yang kita sudah belajar, Yesus itu lebih baik daripada mereka, lebih baik daripada para nabi kan. Dan itu sesuatu yang obvious bagi kita yang percaya dengan iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus itu merupakan harapan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita ada sebelumnya. Pertama, sebab Yesus dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa untuk kita, kan, untuk membolehkan kita masuk kepada kerajaan Tuhan. And then yang kedua ialah Yesus juga dia telah menjadi manusia, di mana dia telah mengalami kemanusiaan dia, dan dia juga telah mengetahui menyelami kelemahan-kelemahan manusia. So he's seorang imam besar dan juga raja yang memahami the nature of seorang manusia itu. Dan dari situ kita dapat lihat apabila Yesus telah mati sekali dan untuk selama-lamanya, kita dapat ada keyakinan di mana kita dapat datang terus kepada Tuhan. So it's a privilege untuk kita yang percaya kepada Yesus. Yep. So it's sekali lagi when we share this, we assume young people sudah membaca daripada Ibrani bab yang ketujuh. But of course it's hard for us to explain more, sebab ini pun kalau kita kaji lebih lagi tentang bab yang ketujuh ini, dia banyak lagi things yang kita boleh dapat dekat sana lah. So salah satu ialah apa yang dikongsikan oleh Pres itu tadi, dia tidak seperti imam-imam daripada keturunan Lewi. Mereka kena bertukar-tukar. Lepas tu seorang mati, seorang lagi tukar dia, kemudian seorang mati, seorang lagi tukar. Tak habis. Tapi Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Now, begitu juga apabila kita perhatikan tentang Melchizedek ini, apabila dikatakan dia mendapat persepuluhan daripada Abraham, itu bermaksud dia lebih besar lagi daripada Abraham. Dan kalau kita bandingkan Abraham dengan Lewi, of course Abraham lebih besar lagi daripada Lewi lah kan. Nah, kalau kita guna perbandingan macam tu, kalau Abraham dengan Lewi,
Abraham lebih besar, dan Abraham banding dengan Melchizedek, Melchizedek lebih besar daripada Abraham. Secara logiknya ini bermaksud Melchizedek lebih besar daripada Lewi. So apabila kita melihat tentang keimaman yang datang daripada keturunan Lewi, mereka melakukan tugas yang mereka lakukan pada ketika itu. Tapi there is a limited. Ayat yang digunakan untuk ke sana ialah ayat yang ke-28, dikatakan ada kelemahan ke sana. There is a weakness in that kind of interchange yang ada di sana. Tapi dengan Yesus Kristus, sebab dia menurut peraturan Melchizedek, dia more power, he must better, and it is much greater, dan ianya menyeluruh. Maksudnya bagi imam, you see, kalau kita explore balik kepada bagi orang-orang Lewi kan, imam Lewi, kalau kita baca menurut konteks, mereka melakukan upacara ini bukan untuk seluruh manusia. Mereka melakukan semua ini untuk orang Israel saja kan. Yes. Jadi persoalan kita adalah apalah kaitan saya dengan mereka Lewi. But if Yesus connected sebagai seorang imam dan dia sebagai Tuhan seluruh dunia, Savior of the world, dan apabila dia melakukan keimaman Yesus Kristus ini, ianya melibatkan kita. Nah, sekarang apabila kita melihat keimaman itu, bukan hanya perjanjian lama saja, bukan hanya untuk orang Israel saja, but this is also include me yang percaya kepada Yesus sekarang. For me, that is wow lah. Dan ini kembali balik kepada perjanjian lama. Ya, kalau saya baca perjanjian lama, ini kita kejar orang perjanjian lama lah, ini kita kejar orang Israel. Tapi when it come to Christ, there more. He is melibatkan saya juga. I'm inside. Apabila Yesus melakukan pelayanannya sebagai imam, saya juga terlibat di sana. So, it is relevant for us today. Betul kan, Lolo? Yes. So, Saya sangat setuju dengan apa yang Richard Sheila. Jadi Yesus Kristus menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melchizedek. Dia refer ayat 18. Perintah dahulu telah terbatal disebabkan lemah dan tidak berguna. Jadi dekat sini kan karena Yesus menjadi imam selama-lamanya untuk menurut Melchizedek, jadi perjanjian baru yang daripada imam besar adalah Yesus Kristus ini adalah satu yang sempurna kalau ia dibandingkan daripada perjanjian awal semasa perjanjian lama. Jadi itu yang membuatkan saya macam di mana ada satu yang kita katakan tadi lah, membawa harapan yang lebih tinggi atau membawa harapan yang lebih baik. Dan juga karena Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melchizedek ini juga membuatkan kita lebih dekat, lebih dekat lah, lebih hampir dengan Tuhan macam itu. Jadi sangat amazing. Jadi poinnya di sini adalah di mana perjanjian baru ini, di mana Yesus sebagai imam besar adalah lebih baik, lebih sempurna, dan lebih kekal macam itu di dalam Yesus Kristus berbanding dengan perjanjian awal. Ya. Yep. Thank you very much. Pres, Dex, ada lagi penambahan yang dekat sana? What other things yang kamu kelebihan? Saya tambah balik kepada lo telah, dan bila melihat dia pergi ke ayat seterusnya kan, ya Yesus sequence seterusnya lebih baik, dan kita dapat Yesus diangkat dengan sumpah, bukan kelahiran fizikal. Itu yang sesuatu yang dia macam menguatkan lagi pergi kepada ayat seterusnya kan, ya dengan sumpah. Sumpah itu pun sumpah daripada Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah ketetapan. It will not change. Jadi bagi saya ini satu assurance kepada kita yang nothing will change. Sebab Tuhan yang bersumpah dan melantik Yesus menjadi imam selama-lamanya. Dan sambung lagi kepada 23, dia cakap ramai yang menjadi imam tetapi mereka mati. Mereka tidak stay di dalam jawatan. Tetapi kerana Yesus dilantik dengan sumpah, bukan kelahiran fisikal, dan dia tetap menjadi imam selama-lamanya. So, itu ayat yang saya rasa sangat menarik. Dan dalam bab yang ke-6 yang kita sudah pelajari last time, dikatakan apabila Tuhan sudah bersumpah, dia akan melakukannya. Dikatakan bab yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan Allah tidak mungkin berdusta, maka hati kita tetap. Jadi Yesus ialah bukan dia sendiri yang memuliakan diri dia, tapi Tuhan telah memilih dia, Bapa telah memilih dia, dan pilihan dia ialah melalui sumpah. Dan that is, kalau saya kaitkan, sebelum saya pergi kepada Priscilla, saya kaitkan tarik semua yang ada dekat sini tadi kepada Mazmur bab yang ke-110 ayat yang pertama hingga ayat keempat berkata begini.
Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sehingga menjadikan musuhmu alas kakimu. Dan ayat yang pertama itu merujuk kepada Yesus sebagai anak Daud dan juga anak Allah yang diangkatkan yang duduk sebelah kanan. Tapi kemudian apabila kita pergi kepada Mazmur bab yang ke-110 ayat yang keempat, Mazmur yang sama, pada masa yang sama juga, kalau tadi merujuk kepada Raja, sekarang merujuk kepada keimaman Yesus Kristus. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mungkir engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melchizedek. So, selama-lamanya menurut peraturan Melchizedek. Okay, dah macam bebas tadi dah hari. Praise. Ya, sebenarnya semasa saya ulang kaji balik, perkataan selama-lamanya itu membawa makna yang sangat kuat bagi saya, di mana Yesus menjadi imam untuk selama-lamanya membawa satu insight di mana ketetapan bahwa Yesus itu menjadi imam untuk selama-lamanya tidak akan berubah. Kan? Dari dulu sampai ke masa hadapan selama-lamanya lah, memang there is no ending. Dan bila dia tidak berubah, maksudnya kita yang percaya ini, sekiranya kita tidak meninggalkan iman kita, kita akan secure di dalam Yesus. Sebab dia memang tidak berubah dari dulu, sekarang dan juga selama-lamanya. So we need to trust that that promise yang Tuhan tidak akan mengubah ketetapan dia. Ya. Ya. Just teringat dengan bukan hanya orang lain, tapi malah kalian kita ada janji kemudian. Sometimes tak menepati juga lah. Kita ada Tuhan yang tidak akan berdusta. Saya senaraikan banyak perkara tentang kelebihan Yesus menjadi imam. So saya just sebut ada 13. Kamu orang boleh tembak mana satu yang you want to see, but I just want to share this kepada pendengar dan juga penonton pada ketika ini. Apakah kelebihan Yesus menjadi imam selamanya menurut peraturan Melchizedek? Yang pertama, bab yang kedua ayat ke-17, Yesus berpengasihan dan setia kepada kita. Yang kedua, dia dapat menolong kita ketika kita menghadapi godaan. Bab yang kedua. Bab yang keempat, Yesus dialah agung dan dia telah melalui syurga. Tidak ada imam di dunia yang telah melalui syurga, tapi Yesus yang telah melalui syurga. Itu bab yang keempat. Bab yang keempat lagi mengatakan Yesus dapat merasakan kelemahan kita sebabkan dia imam juga. Tetapi imam kita ini juga tidak berdosa dan tidak bercela. Bab yang keempat. Bab yang kelima, dia tidak memuliakan dirinya. Maksudnya kita ada imam yang merendahkan diri. Okey. Kemudian yang ketujuh, dia menjadi perintis jalan kepada Allah. Yang seterusnya ayat yang bab yang ketujuh ayat yang ke-26, sekali lagi dikatakan dia imam besar yang sesuai bagi kita. Dia suci, tidak bercela, tidak tercemar, terasing daripada orang berdosa dan telah dijadikan lebih tinggi daripada isi syurga. Dia disempurnakan selama-lamanya, bab yang ketujuh. Kemudian dia duduk di sebelah kanan. Kemudian dia berbakti di kemah sejati. Kemudian dia datang dengan kemah yang lebih besar, dengan mulia, bab yang ke-9. Dan bab yang ke-9 ayat ke-12 dikatakan Yesus sebagai penebus yang kekal. So, these are things yang hanya beberapa saja perkara tentang kenapa Yesus is a kelebihan bagi kita. Selain daripada we are close to Him. Because dalam perjanjian lama tadi is mostly kepada Old Testament. Mereka orang Israel relevan kepada kita, tapi agak jauh. Tapi dalam perjanjian baru Yesus lebih dekat kepada kita sebagaimana yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan tadi lah. So how does this, macam mana semua ini mempengaruhi kehidupan kamu? I mean, is there anything yang resonate with your life when you see Yesus sebagai imam agung dan juga dia menjadi penghapus dosa kita selama-lamanya dan sebagainya? What implikasi dalam kehidupan, if you can think? Kalau saya recall balik yang kita discussion yang tentang imam besar sebelum ini kan, adakah kita perlukan imam besar atau tidak pada masa sekarang? Itulah. Jadi kalau imam besar itu adalah Yesus, saya katakan ya, kita memerlukan Yesus dalam kehidupan kita sebagai imam besar kita lah. Jadi daripada banyak-banyak poin Richard tadi kan, jadi memang hal-hal itu Yesus adalah penebus dan dia lebih besar daripada imam besar yang lain ataupun nabi, dan di sini adalah memberi keyakinan bagi saya untuk tampil berani untuk menyatakan bahwa Yesus adalah memang Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan
mari datang kepada Tuhan. Jadi Yes. ada keyakinan keberanian, you know. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang boleh menebus dosa kita dan memberi kehidupan kekal kepada kita. Yaitu saya terus ada keyakinan situ kan. Bukan Yeah. tidak ada keyakinan sebelum ini, tapi Yeah, yeah. menambahkan lagi Yes, keyakinan. yes. Dan juga as we explore tentang Yesus sebagai imam besar, sebagaimana yang I think kita sudah kongsi beberapa episode yang lepas, is that kita jarang melihat Yesus sebagai imam besar. Kita melihat dia sebagai savior, penyelamat, raja dan sebagainya. Itu semua benar, tapi satu sudut tentang Yesus yang kurang diambil perhatian adalah tentang Yesus sebagai imam. So apabila kita mengkaji tentang keimaman Yesus ini kan dalam bab yang ke-7 malah dalam surat Ibrani, for me saya melihat Tuhan itu more. I think similar with apa yang Lolo kongsikan tadi. It's a, you know, dalam kepribadian Yesus saja is nothing. Apabila kita saya sudah kenal ya Tuhan ini macam ini macam itu. Tapi tidak, when you explore tentang Yesus Kristus, there will always be something new sampai kita mati di dunia ini. There will always be something new yang kita discover. And this is give me assurance juga, sebab di surga, apabila kita bersama dengan Yesus, sama di surga itu di dunia yang baru ataupun di New Jerusalem, itu kita tak berbincangkan. Tapi apabila kita bersama dengan Tuhan nanti, dia tidak akan jadi boring. Kita akan main gitar saja dan menyanyi dan sebagainya. I will always discover something new about God. And satu clue yang saya dapat di sini lah, everything about Jesus, there will always be something new about Him over and over again. For me, itu menjadikan iman itu bukan hanya, saya sudah percaya, dan tapi iman itu more discover, lebih kenal lagi, lebih percaya lagi, dan lebih dekat lagi lah. Ya. Maybe next, dan kemudian press, dan kita go to the next question. Macam yang Brother Richard cakapkan, bila kita makin belajar, makin banyak pula perkara baru yang kita discover. So, karakter Yesus sebagai imam besar ni membuatkan saya rasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. So, kalau kita lihat Yesus sebagai Nabi, dia mungkin akan ada batasan antara kita dengan Tuhan lah. Dia macam kita patuh kepada dia, kita takut. Begitu juga Raja kan, kita takut. Tapi karakter Yesus sebagai imam besar ini, bila dia menjadi kita punya leader, bila dia menjadi orang yang sangat dekat dengan kita, dia macam ada satu connection yang susah kita mendeskripsi. Kita rasa macam sangat dekat dengan Tuhan. Dia bukan jadi seseorang yang kita tidak boleh approach lagi, tapi dia menjadi seseorang yang kita boleh datang kepada bila-bila masa, di mana juga. Itu yang saya tu. Dan perkara kedua yang memberi impak dalam kehidupan saya kan, Yesus sebagai imam besar ini menjadikan saya lebih appreciate Him more lah. Sebab kalau kita melihat kan, tiada saya bersyukur, saya percaya kepada Tuhan Yesus sebab tiada Tuhan yang lain yang boleh sacrifice diri dia untuk kita, lepas tu love us more than anything lah. Kalau tengok pada ada ayat dekat sini dia cakap selama-lamanya, dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi kita. So dia macam mengajar saya untuk appreciate Tuhan Yesus itu lebih. Yap. Sorry, sebelum Pris masuk kan, saya setiap kali kamu orang bercakap, there always be something, something inspirasi datang lah. So, if you go back kepada ayat yang ke-25, itu mungkin menjawab soalan kamu untuk soalan yang ketiga, tapi tak apa. Yang ke-25 dikatakan, oleh itu, Yesus dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melaluinya. So, Yesus dapat menyelamatkan kita sepenuhnya melalui iman kepada Yesus Kristus, sepenuhnya. So, apabila dia sudah menjadi penyelamat, we thought that, it's done lah. This relationship sudah, finish lah. Maksudnya dia dah menyelamatkan saya sudah diselamatkan, haleluya, dan sebagainya. Tapi kalau kita baca lagi, dikatakan, kerana dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka, ataupun bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi, selepas Yesus menyelamatkan kita, it's not just that, tiba-tiba hubungan itu berhenti di sana, tapi Yesus berdoa syafaat untuk kita. I mean, that is something saya tak boleh proses sebagai dalam kehidupan manusia, pemikiran manusia, berdoa syafaat begitu. Tapi whatever it is, dia bermaksud berdoa syafaat selama-lamanya, ataupun selamanya. Dia mendoakan kita pada masa sekarang. Maksudnya, bukan hanya selepas dia mati di kayu salib, but that relationship continue, dia bersama dengan kita, even berdoa syafaat untuk kita. Ya, amin. Dalam keimamannya. Okay, press. So daripada saya implikasi apa yang Yesus
tentang kepribadian Yesus itu kepada saya ialah actually setiap hari saya bertanya apa yang boleh saya buat terhadap apa respon yang boleh saya buat terhadap anugerah besar melalui Yesus yang Tuhan telah beri kepada saya. Dan ianya juga membuat saya bertanya, adakah saya in the right track macam tu? Adakah saya di laluan yang betul? Adakah saya betul-betul mengimani apa yang Tuhan itu sudah firmankan? Itu yang selalu, tetapi soalan walaupun ada persoalan yang macam tu, bagi saya itu satu yang bagus untuk saya reflect, di mana saya punya komitmen pada waktu sekarang dan juga pada waktu yang sebelumnya, sebab apa yang Tuhan itu sudah anugerahkan kepada kita secara percuma itu sesuatu yang sangat besar yang kita tidak dapat perolehi di mana-mana. Tiada di dunia ini dapat kita terima anugerah yang sebesar itu. Jadi sayang kalau kita tidak memberi respon, kalau kita tidak ambil tindakan terhadap iman yang kita telah terima daripada awal, dan sayang lagi sekiranya kita macam ragu-ragu dan kita berhenti separuh jalan dan buat U-turn kembali ke yang lama. So, ya, itulah. Ya, Ya, ending dia terus flat macam tu. ya. Yes, Sebab it's a good- dalam kita punya iman tidak cukup sekiranya kita cuma mengimani sahaja, oh amen macam tu, tapi ianya perlu kita action. Sebab itu yang memerlukan ianya macam bila kita beri respon, ianya akan membawa kita kepada another level of perkembangan dalam kita punya iman, dan perlu juga kita sentiasa perlu reflect, bertanya kepada diri sendiri, kan? Ya. Yeah, I like when you ask yourself question tu kan. Bukan untuk meragui diri kamu, tapi Yeah. selepas kamu baca kamu ask question. Yeah. It's a very very good habit untuk kita dapatkan. Let's go to soalan yang ketiga. Apakah ikan ataupun ayat yang memberi impak yang besar bagi kamu dalam bab yang ketujuh ini? Mungkin kita sudah sentuh tadi, tapi apakah kamu cakap juga, dan why is it membawa impact yang besar bagi kamu pada masa sekarang? Kita bagi pada Dex, kemudian Press, kemudian Lolo. Okay, kalau saya ayat yang ke-21 sampai 22. Dia cakap, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah ketetapan. Engkau menjadi imam selama-lamanya. Dengan demikian Yesus menjadi jaminan yang lebih kukuh bagi perjanjian yang lebih baik. So, kenapa benda ni memberi impact kepada saya kan? So, saya tahu yang Yesus, apa yang saya percaya ini tidak akan berubah. Nothing will change. So kita telah belajar, kalau yang melihat kepada video yang bab ke-6 sebelum ini, Tuhan bersumpah atas nama dia sendiri kerana tiada yang lebih tinggi daripada dia. So itu dia bersumpah atas nama dia sendiri, dan ini memberikan saya keyakinan yang walaupun orang cakap dengan kita, betulkah Tuhan yang kamu sembah itu? Betul. So Tuhan telah bersumpah di atas nama dia sendiri. Mana ada benda yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. So ini memberikan impact pada saya lah. Bila ada keraguan di dalam hati saya, benda ini akan sentiasa menjadi ingatan kepada saya. Sebab verse ini dia cakap Tuhan bersumpah dan dia tidak akan mengubah ketetapan bahwa Yesus yang akan menjadi imam selama-lamanya. Bukan hari ini, bukan esok, tetapi forever. And thank you very much. Ya. Yes, Press. Oke. Poin yang pertama sudah Dex appeal. Jadi saya akan pergi kepada yang kedua, tetapi walaupun yang kedua tidak bermakna ianya tidak menjadi keutamaan. Oke, bagi saya adalah 7 ayat 25. Oke, oleh itu dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melaluinya, kerana dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Bagi saya dalam ayat ini ada dua impact. Yang pertama, mereka yang datang, which mean yang require kita punya respons untuk datang. Tuhan beri kita anugerah, so kita perlu datang macam tu. Tuhan panggil, kita perlu datang macam tu kan. Yep. Untuk membolehkan kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan yang kedua ialah dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat. Bagi saya ini merupakan satu dorongan yang sangat besar kepada diri saya sendiri kan. Kerana ada masa dalam kehidupan kita macam berada di simpang 3 jalan, di mana kita tak tahu sama ada nak pergi ke kiri, ke kanan, pergi jalan lurus ataupun berhenti dekat situ saja. So,
dan pada masa yang sama kita mempunyai kekuatan untuk kita decide jalan mana yang harus kita pilih. Kan, walaupun pada saat itu kita macam meragui iman kita, tetapi pada masa yang sama kita bangkit. Dan bagi saya, bila saya reflect balik kan, ianya bukan kerana kekuatan saya sendiri, ataupun bukan kerana my own wisdom, tetapi kerana Tuhan yang bertindak di sebalik apapun yang saya alami macam tu kan. So at the end, memang patutlah kita katakan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kerana semuanya Tuhan yang sediakan dan Tuhan yang menguatkan kita, dan kredit tu must pergi kepada Tuhan, bukan kepada kita. Yap. Dan saya selalu dengar kamu cakap, tapi kita mesti merespon ni, kan? Ya, Punya tagline lah, saya sudah dapat lah. Okay. Alright, Pres, Lolos. Okey, kalau saya 15, Ibrani 7, 15 sampai yang ke-17 lah. Ada beberapa ayat, 3 ayat. Sebab saya tidak mau memisahkan mereka. Jadi jauh lebih jelas lagi jika seperti Melkisedek bangkit seorang imam lagi yang datang bukan menurut perintah berkenaan hal jasmani, tetapi menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Tentang dia telah disaksikan engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Semasa saya baca ni kan, saya baca berulang-ulang dengan ton yang berbeza, dengan full stop dan koma dia macam tu supaya saya lebih memahami dia kan. Jadi ini yang membuatkan impak dalam untuk inilah di sini. Jadi apa yang saya belajar ada tiga poin yang saya mau share lah. Okey, yang pertama kan dikatakan bahwa menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Jadi Yesus imam besar menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Jadi di sini aplikasi yang saya dapat adalah Yesus dialah imam besar yang hidup selama-lamanya, dan sekarang dia sedang berdoa syafaat untuk kita. Maksudnya bukan seperti yang Richard cakap tadi kan, saya curi sikitlah ayatnya. Bukan semasa masa waktu salib saja, tetapi sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih bersyafaat untuk kita lah, masih bersama dengan kita macam itu poin yang pertama. Bagi saya sangat amazing, di mana forever, selamanya tidak ada yang full stop macam tu bah. Jadi ya, dan kedua, Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek adalah menunjukkan di mana Yesus adalah imam besar yang sempurna, di mana kalau kita lihat Yesus ialah imam Allah yang maha tinggi dan juga terus menerus menjadi imam. Kalau kita comparekan dia dengan imam yang sebelum tu, jadi mereka membuat korban penghapus dosa berkali-kali, tapi Tuhan Yesus hanya membuat korban satu kali untuk selama-lamanya, dan pasti dia punya penebusan itu. Yang imam yang sebelum itu berkali-kali pun kita tidak tahu bila ditebus atau tidak gitu Pak. Jadi apa yang saya dapat adalah di mana Yesus imam besar, dia adalah sempurna begitu. Dan yang last, ini yang saya amazing bagi saya apabila saya mendapatkan poin ini, di mana apabila saya melihat Melkisedek dia tidak ada salah silahkan macam tu kan, kita tidak tahu awal dia akhir dia macam mana keturunan dia, tidak tahu. Jadi di sini saya mendapatkan di mana Yesus menjadi imam besar menurut Melkisedek, di mana penebusan Tuhan, penebusan dosa daripada Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang-orang Israel, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebab Melkisedek kan tidak khusus kepada mana-mana keturunan. Dan saya percaya kuasa penebusan Tuhan itu, kasih Tuhan bukan untuk satu bangsa saja, tapi untuk semua orang yang percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu 3 poin impact daripada ayat inilah. Okay, next. Titik. Okey, bagi saya sendiri ialah daripada ayat yang ke-28, sebenarnya banyak lagi, just fokus dengan ayat ke-28. Hukum Taurat melantik manusia biasa dengan segala kelemahannya untuk menjadi imam besar. Tetapi firman dan sumpah Allah yang datang selepas hukum Taurat melantik anak yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Sebagaimana all this yang kita kongsikan ini kan is like a broken record, because we always repeat benda yang sama. Sebab itu juga yang selalu diulang dalam surat Ibrani. Just want to say yang apa yang Yesus lakukan is everlasting, selama-lamanya. Tapi di sini saya melihat ada 2 kontras dekat sana. Kontras yang pertama ialah para imam besar ada kelemahannya dan mereka hanya manusia.
Ini tidak bermaksud apa yang mereka lakukan itu sia-sia, tapi ada limit yang mereka lakukan. Tetapi apabila kita melihat Yesus, dia adalah imam besar kita, dan dia bukan hanya manusia biasa, dia dipanggil sebagai anak Allah. So that is first kontras yang kita perhatikan. Kontras yang kedua saya perhatikan ialah hukum Taurat. Hukum Taurat ialah sesuatu yang sangat penting. Tanpa hukum Taurat tidak ada persembahan korban. Dan tanpa hukum Taurat, dan hukum Taurat itulah datang daripada Tuhan sendiri. Of course it is baik, of course it is suci, tetapi ianya tidak cukup. Dan apabila kita lihat perbandingannya ialah apa yang Yesus lakukan sebagai seorang anak, imam besar, ialah bukan melalui hukum Taurat, tetapi dengan firman dan sumpah Allah. Sumpah ini bukan curse, tetapi janji. Sumpah yang sangat kuat lah maksudnya. Itu maksudnya janji yang sangat kuat. That's what we would when we use the word sumpah di sini. So di sini kita melihat, dan satu lagi ayat yang menjadikannya sangat-sangat menarik adalah, kamu research, kamu guna apps yang kamu ada ke, kamu just type, ayat lebih dan juga baru. Lebih dan juga baru. Itu yang kamu akan perhatikan setiap kali kamu melihat kepribadian Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Always be above, lebih lagi, dan juga will always be something new. Tapi sebelum saya tutup di sana, tapi apabila saya membaca surat Ibrani secara keseluruhannya dan bab yang ke-7 secara amnya, saya mendapati bahwa sekarang ianya memberi motivasi kepada saya untuk pergi membaca dalam Perjanjian Lama. Dan lepas tu apabila saya membaca Perjanjian Lama, saya mendapati kenapa banyak sangat macam soalan leluhur itu kan, kenapa banyak sangat hukum ni macam tu. Ini disebabkan oleh limitation of para imam pada ketika itu. Dan apabila saya kembali balik dalam Perjanjian Lama, contohnya baca lagi pasal Melchizedek, kejadian, pasal imam, pasal hukum Taurat dan sebagainya, it will be more meaningful apabila saya sudah mendapat tahu apakah hal yang sebenarnya. So, apabila saya kembali balik dalam Perjanjian Lama, it become larger, it enlarge my vision untuk membaca firman Perjanjian Lama. Sebab semua ini dalam kehidupan bertanggai dengan Perjanjian Lama. So kalau kita, if we can understand Perjanjian Lama, then we can understand lebih lagi apa yang coba disampaikan dalam kitab Ibrani. Thank you very much everyone kerana terus mendengar dan setia bersama dengan kami di sini. Walaupun tidak, bye-bye kepada kamu yang sudah keluar dahulu. Terus bersama dengan kami dalam episode yang akan datang. Apabila kita akan melihat dalam bab yang ke-8, I think we more fokus dengan topik yang lebih spesifik lagi. Let's see what happen. Dan untuk itu ada apa-apa ucapan Happy New Year kepada siapa-siapa yang ada dekat Legacy dan TV. Sebelum tu, berpanggai itu adalah bergantung ya. Bagi yang saya tidak tahu bahasa Iban. Yes. Okay. Thank you and Happy New Year semuanya. Okay, alright. Sehingga jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Goodbye.